Record, Pak. Ya, oke. Halo, selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sedikit makalah kami ya, tentang makalah kami. Tapi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nova Rafifsya dengan NIM 029. Lalu, Perkenalkan, nama saya Lutfi Adi Syahrizal, NIM 042. Perkenalkan, saya Distia Wisnu, NIM 064. Saya Fahmi Hasan Abdiyatama, NIM 059. Perkenalkan, saya M. Afkar Bayhaki, NIM 110. Saya Faisal Karet, NIM 130. oke, baik. Mungkin bisa langsung di next. Jadi judul dari presentasi kami adalah Diplomasi Publik Jepang di Indonesia. Dan terkhusus lagi adalah peran agensi Jepang dalam program pertukaran akademik antara Jepang dan Indonesia. Oke, selanjutnya untuk pendahuluan langsung bisa ke Mas Afkar. Ya, saya di sini mau menjelaskan tentang latar belakangnya. Di Jepang dan Indonesia telah mengembangkan kerjasama pertukaran akademik selama 3 dekade terakhir. Jepang mengakui bahwa pertukaran pelajar memainkan peran signifikan dalam mendorong terciptanya kesepahaman bersama antara Jepang dan negara-negara lain. Pemerintah Jepang mengharapkan mahasiswa asing, baik yang masih menjalankan studi di Jepang maupun yang telah kembali ke negara asalnya, berperan sebagai penghubung antara Jepang dan negara mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Jepang membentuk sejumlah lembaga yang menangani program pertukaran akademik. Tulisan ini menggambarkan peran JASO, Japan Foundation, dan JICE dalam program pertukaran akademik antara Jepang dan Indonesia. Mengingat bahwa ketiga lembaga tersebut mempromosikan soft power Jepang melalui aktivitas diplomasi publik dalam kerangka jaringan lintas pemerintah, kami menggunakan konsep public diplomacy dan transgovernmental networks untuk menganalisis kasus ini. Kami berargumen bahwa JASO, Japan Foundation, dan JICE telah berhasil menjalankan peran sebagai agen diplomasi publik dalam mengembangkan soft power Jepang melalui aktivitas pertukaran akademik. Namun, sejumlah tantangan muncul dalam mencapai tujuan untuk menciptakan kesepahaman bersama antara masyarakat Jepang dan Indonesia. Oke, dan selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit masuk ke arah pembahasan ya. Jadi selama 60 tahun hubungan bilateral Jepang dan Indonesia sebenarnya sudah saling bekerja sama di berbagai sektor. Dan sektor yang termasuk dalam program kerjasama tersebut adalah program pertukaran akademik. Setelah itu semenjak penandatanganan Traktat Perdamaian, yaitu pada bulan April 1958, kedua negara terus meningkatkan kerjasamanya tidak hanya dalam hubungan antar negara, tetapi juga dalam interaksi orang ke orang. Sektor pendidikan diyakini sebagai salah satu sumber utama untuk memperkuat interaksi tersebut. Sektor ini telah menciptakan saling pengertian dan meningkatkan persahabatan yang erat antara orang Jepang dan Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan kebangkitan bahasa Indonesia warga negara yang telah mengikuti pertukaran, terutama dalam program akademik dalam 3 dekade terakhir. Kebanyakan orang yang telah diberikan beasiswa, baik dari pemerintah atau sektor swasta. Pemerintah Jepang juga telah mempertimbangkan bahwa dalam dunia global, peran rakyat dalam hubungan internasional terus meningkat, sehingga diplomasi belakangan ini bukan hanya melibatkan aktor negara, tetapi juga aktor non-negara. Lalu selanjutnya. Lalu diplomasi yang baru ini yaitu bakal kita sebut diplomasi publik, ya, menempatkan masyarakat sebagai aktor penting untuk mempererat hubungan bilateral. Waktu pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe, Jepang telah mengalokasikan lebih dari 500 juta US dollar untuk diplomasi publik. Dan lalu juga saya akan menyebutkan 6 kategori kegiatan diplomasi publik Jepang. Yang pertama itu adalah hubungan masyarakat di luar negeri. Kedua itu pengiriman dari Jepang, ini biasanya berupa barang ya. Lalu 3 pertukaran budaya. Yang keempat itu adalah pertukaran orang ke orang. Yang kelima kerjasama dengan organisasi budaya internasional. Dan yang keenam adalah bantuan hibah budaya.
Oke, lalu yang aktivitas-aktivitas ini dilakukan untuk menjalankan 5 fungsi, yaitu 1, membantu penyebaran situasi internasional dan kebijakan diplomatik Jepang, dan yang kedua, menginformasikan situasi domestik Jepang dan kebijakannya kepada publik asing. 3, implementasi perjanjian internasional untuk promosi. 4, meningkatkan kerjasama antar Jepang dan organisasi budaya internasional. Dan yang kelima, membantu menampilkan budaya Jepang luar negeri dan budaya Jepang ke luar negeri dan mempromosikan pertukaran budaya dengan antar negara. Oke, ini selanjutnya bagiannya Mas Fahmi ya? Ya, selanjutnya akan saya jelaskan bagian selanjutnya. Dengan menggunakan software sendiri, suatu negara itu dapat memperoleh kredibilitas atau legitimasi dan efikasi sebagai sumber daya penting dari software. Nah, kredibilitas tidak boleh dihancurkan. Jika orang percaya bahwa tujuan suatu negara adalah sah, mereka lebih mungkin dibujuk untuk mengikuti tanpa menggunakan ancaman. Dengan kemampuan menarik dan membujuk, soft power bisa meningkatkan legitimasi negara. Dalam mempromosikan soft power-nya, suatu negara itu dapat menggunakan diplomasi publik melalui 5 cara. Yang pertama, mendengarkan, lalu advokasi, program pertukaran, diplomasi budaya, dan penyiaran internasional. Selanjutnya, karena program pertukaran akademis umumnya dipandang sebagai elemen jangka panjang dari diplomasi publik yang berpikiran strategis, program-programnya adalah landasan diplomasi publik, mengingat bahwa menghubungkan siswa lintas batas adalah suatu cara yang paling efektif untuk membangun pemahaman lintas negara. Program pertukaran akademik memungkinkan untuk mengembangkan kebersamaan di mana keduanya istilahnya saling diuntungkan. Lalu globalisasi sendiri telah membuka peluang bagi aktor non-negara untuk berinteraksi politik internasional. Di Indonesia, khususnya JASO, Japan Foundation, dan JICE telah berhasil memainkan peran mereka sebagai agen diplomasi publik Jepang untuk mempromosikan kekuatan lunak Jepang melalui pertukaran akademik kegiatan. Diplomasi publik Jepang berawal dari negosiasi perjanjian dan mengikuti Perang Rusia-Jepang pada tahun 1904 sampai 1905. Namun diplomasi publik sebenarnya dilaksanakan oleh pemerintah Jepang setelah kekalahan Jepang di Perang Dunia II, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 9 Konstitusi Jepang. Negara itu dilarang menggunakan kekuatan militer untuk berperang. Begitu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk Mas Wisnu ya, silakan. Iya. Iya, saya lanjut. Jadi globalisasi kan telah membuka peluang bagi aktor non-negara yang mempunyai atau berinteraksi politik internasional seperti kata Margaret Knecht dan Catherine Singsat pada tahun 1998. Dan dengan jelas menunjukkan berbagai istilah untuk menggambarkan lingkungan interaksi internasional dan termasuk hubungan transnasional, masyarakat sipil internasional, dan masyarakat sipil global. Nah, ini dilanjut juga pertukaran pelajar. Itu membantu mempromosikan persahabatan dan niat baik dengan negara lain dan mendapatkan pemahaman mereka terhadap Jepang. Universitas adalah aktor utama program dan didukung oleh negara bagian atau non-aktor negara. Institusi akademik berkontribusi pada diplomasi publik dengan mengembangkan banyak kekuatan yang dapat memperkuat dengan tujuan resmi asing. Dan Jepang sendiri telah memulai berbagai program pertukaran pemuda seperti JENIS Jepang dan program pengajaran JTP
Program Pertukaran Pemuda Global, GYIP, kapal untuk Tenggara Program Pertukaran Pemuda Asia, dan lain-lain. Nah, Jepang juga menawarkan beasiswa Mons Bukagaonshuk untuk belajar di Universitas Jepang. Berdasarkan garis besar, pertukaran mahasiswa sistem di Jepang diterbitkan oleh MEXT Jepang pada tahun 2006. Tujuan akademis pertukarannya adalah 1. Untuk mempromosikan saling pengertian antara Jepang dan asing negara dan membangun jaringan manusia. Yang kedua, untuk membina siswa Jepang dengan global pandangan dan membentuk masyarakat yang bersemangat terbuka. Yang ketiga, untuk menginternasionalkan Universitas Jepang dan meningkatkan daya saing mereka. Dan yang keempat, memberikan kontribusi intelektual kepada komunitas internasional. Nah, itu yang bisa saya jelaskan. Dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Ya, mungkin saya lanjut. Di sini ada penyelenggara diplomasi publik Jepang, yaitu ada JASO, Japan Student Service Organization, yang berada di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan Budaya, Olahraga, Sains, dan Teknologi atau biasa di Jepang disebut MEX. Dan ada JICE, JICE, berada di bawah wewenang Kementerian Luar Negeri. Bisa lanjut ke slide selanjutnya. Setelah menyelesaikan studi mereka di Jepang, para alumni mereka bisa bergabung dengan organisasi alumni di Jepang di Indonesia, yaitu Persada atau akronim Perhimpunan Alumni dari Jepang, Ikatan Alumni Indonesia dari Jepang, yang didirikan pada tahun 1963. Persada adalah organisasi relawan nirlaba yang berpusat di Jakarta dan 13 cabang di seluruh Indonesia. Tujuan Persada adalah menjaga dan mempererat hubungan dengan orang Jepang yang dengan melayani sebagai menjadi jembatan antara Indonesia dan Jepang yang diharapkan dapat memberikan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak secara nyata. Berdasarkan laporan, JASO terdapat 4.630 pelajar Indonesia bertempat tinggal di Jepang pada tahun 2016. Sementara peringkat 8 negara terbesar pengiriman warga negara untuk belajar di Jepang pada tahun 2006. 10 tahun kemudian Indonesia berada di 6 negara teratas berkontribusi pada jumlah total siswa internasional di Jepang. Bisa dilanjut slide selanjutnya. Nah, berikut adalah tabel-tabel jumlah pelajar dari setiap negara yang masuk ke Jepang. Dapat dilihat Indonesia dengan jumlah tahun 2015 ada 3.600 dan di tahun 2016 ada 4.630. Selanjutnya. Perdana Menteri Abe Shinzo menganggap pelajar Indonesia sebagai aset penting karena investor Jepang di Indonesia bisa menggunakan kemampuan bahasanya untuk berkomunikasi dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia melimpah. Selain potensi pasar, Indonesia merupakan partner yang sangat strategis bagi Jepang itu sendiri. Indonesia saat ini membutuhkan teknologi dan investasi, sedangkan Jepang mungkin membutuhkan pekerja terampil untuk membantu jutaan usaha kecil dan menengah Jepang agar tetap kompetitif. Namun maraknya studi bahasa Indonesia di Jepang tidak diimbangi dengan pertumbuhan mahasiswa dan sarjana Jepang datang ke Indonesia. Jadi di sini terjadi ketimpangan antara pertukaran yang terjadi antara Jepang dan Indonesia. Kebanyakan orang Jepang cenderung berkunjung ke Indonesia hanya untuk ikut program jangka pendek, bukan program jangka panjang seperti belajar di program gelar atau melakukan penelitian lapangan. Setiap tahun Badan Kerjasama Internasional Jepang atau JICA melakukan program pertukaran musim panas yang diikuti oleh mahasiswa Jepang. Mereka adalah para pelajar yang tertarik pada pembangunan internasional dan menanggapi kebutuhan mereka akan informasi dengan melakukan diskusi dengan personil JICA terkait dan observasi proyek JICA. Program pertukaran juga diselenggarakan oleh universitas ke universitas. Kerjasama program pertukaran juga diselenggarakan oleh misalnya
dari tanggal 1 hingga 28 September 2015, 16 mahasiswa Jepang dari Universitas Ehima berpartisipasi dalam student exchange di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, Indonesia. Program ini dilakukan berdasarkan MOU yang ditandatangani pada tahun 2013 antara kedua universitas. Pada Oktober 2016, 10 siswa mahasiswa Jepang melakukan proyek sosial sukarela di Desa Jenangan, Ponorogo, sebuah kota kecil di Jawa Timur. Jumlah 4.630 pelajar Indonesia yang tinggal di Jepang tidak seimbang dibandingkan dengan sedikit orang Jepang yang belajar di Indonesia. Menurut Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, hanya ada 217 orang Jepang yang sedang belajar di Indonesia. Fakta bahwa ada lebih banyak outbound pelajar Indonesia ke Jepang dibandingkan pelajar Jepang yang Indonesia menunjukkan hal itu Jepang lebih menarik daripada Indonesia dalam mempromosikan soft power-nya. Berdasarkan peringkat global soft power 2018 yang diterbitkan oleh USC Center on Public Diplomacy, Jepang dan Indonesia masing-masing menempati peringkat pertama dan ke-9 di wilayah Asia, serta negara paling menarik di Asia. Jepang memiliki banyak sumber daya lunak seperti lembaga pendidikan tinggi kelas dunia, perkembangan ekonomi yang stabil, dan sebagai faktor penarik yang menarik orang asing dan berbagai lembaga luar negeri mempromosikan Jepang di seluruh dunia. Akibatnya pemerintah Jepang tidak bisa mengandalkan minatnya untuk berpromosi soft power pada pelajar Jepang di Indonesia. Jika tidak, Jepang mengharapkan orang Jepang, organisasi alumni di Indonesia seperti Persada memperkenalkan tidak hanya bahasa Jepang sistem pendidikan, tetapi juga nilai-nilai kejepangan. Namun hanya sedikit alumni Jepang yang berorganisasi atau organisasi lain yang terikat dengan Jepang. Alih-alih mempromosikan nilai Jepang, sebagian besar pelajar Indonesia yang kembali tidak menjadikan Jepang sebagai pertimbangan kecuali untuk mendapatkan gelar dari Universitas Jepang. Meskipun mereka diberikan beasiswa dari Jepang, itu bukan tanggung jawab mereka untuk mendukung pemerintah Jepang untuk mempromosikan nilai-nilai Jepang, karena minat mereka hanya untuk mengejar gelar master atau doktoral di Jepang. Mengingat fakta ini, itu akan menjadi tantangan bagi badan-badan Jepang di Indonesia untuk menciptakan saling pengertian antara dua arah orang Jepang dan Indonesia seperti yang diharapkan dengan penyelenggaraan akademik program pertukaran. Mungkin bisa dilanjut slide selanjutnya oleh kawan saya. Dan selanjutnya itu kesimpulan. Jadi lembaga Jepang seperti JASO, Japan Foundation, dan JICE telah berhasil memainkan peran mereka dalam memperkenalkan sistem pendidikan Jepang masuk Indonesia dan menarik mereka untuk belajar di Jepang. Begitu dengan peningkatan jumlah pelajar Indonesia di Jepang selama dekade terakhir. Namun ternyata tidak menunjukkan bahwa tujuan untuk menciptakan saling pengertian telah berhasil dicapai. Saling pengertian harus diterapkan dalam interaksi dua arah antara orang Jepang dan orang Indonesia. Studi ini menemukan dua masalah yang ada dalam pertukaran akademik Jepang-Indonesia Jepang-Indonesia program. Yang pertama, banyak orang Jepang dan Indonesia yang berpartisipasi dalam program yang tidak sama jumlahnya. Sedikitnya orang Jepang yang datang ke Indonesia menyebabkan soft power budaya Jepang tidak sepenuhnya dipromosikan di Indonesia. Bahkan pelajar Indonesia yang tinggal di Jepang tidak memiliki kemauan untuk memperkenalkan masyarakat Jepang di Indonesia begitu mereka kembali ke negara asalnya. Yang kedua yaitu, meskipun pemerintah Jepang telah memberikan beasiswa kepada pelajar dan pelajar Indonesia, tapi ada yang menilai ada ketertarikan Jepang untuk menanamkan soft power di Indonesia. Akibatnya mereka belajar di Jepang hanya untuk mendapat gelar tertentu, mengabaikan tujuan program pertukaran akademik untuk menciptakan saling pengertian atau akhirnya memperdalam hubungan Jepang dan Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya kembali ke Mas Noval. Oke. Dan cukup sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan kami tunggu teman-teman untuk memberikan tanggapannya di kolom chatnya nanti di Spadat. Terima kasih. Cukup sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.